Halo, perkenalkan nama saya Nia Dwi Julianti dengan NIM 119100042, kelas MA 19 A1 Keuangan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul Kebijakan Ekonomi Internasional Proteksionisme. Pengaruh proteksionisme bagi Indonesia dan internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil antara barang dan jasa impor dan barang dan jasa dalam negeri. Di era modern, proteksionisme semakin erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan proteksionis, yaitu cukai, kuota impor, pembatasan administratif, undang-undang anti-dumping, subsidi langsung, subsidi ekspor, manipulasi nilai tukar, sistem paten internasional, batasan imigrasi berbasis pekerjaan, misalnya syarat sertifikasi tenaga kerja atau kuota visa kerja. Selanjutnya ada kampanye politik yang mendorong konsumsi produk dalam negeri. Dan yang terakhir ada belanja pemerintah preferensial. Dalam perdagangan modern, sejumlah inisiatif selain tarif disebut tindakan proteksionis. Selain itu, pelaksanaan prosedur sertifikasi ketat untuk barang impor juga dianggap proteksionisme. Menurut Taylor, proteksionisme adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk membatasi jumlah impor yang dilakukan oleh negara tersebut dengan tujuan melindungi kepentingan industri domestik mereka dari ancaman kompetitor asing. Pada prinsipnya, sistem proteksionisme dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan pada sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri harus diutamakan terlebih dahulu ketika berkompetisi dengan produsen asing. Adapun segala macam-macam kebijakan proteksionisme, yaitu ada penetapan kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah barang yang akan masuk atau keluar dari suatu negara ke negara lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua ada penetapan kebijakan tarif atau bea masuk. Kebijakan penetapan tarif adalah kebijakan yang menentukan bea impor yang tinggi terhadap barang impor dengan tujuan ketika barang tersebut berada dalam negeri akan lebih mahal, sedangkan barang dalam negeri yang sejenis dapat bersaing dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang lebih jelas. Kebijakan tarif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya dari kebijakan tarif yaitu ketika Indonesia mampu memproduksi mobil sendiri, akan tetapi harga dari biaya produksi mobil tersebut lebih tinggi dari produk impor, sehingga produk mobil tersebut akan kalah saing dengan produk impor. Yang ketiga ada kebijakan penentuan subsidi. Subsidi merupakan tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri.
Subsidi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memberikan bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk modal, seperti peralatan, mesin-mesin, tenaga ahli, keringanan pajak, pengembalian pajak, kredit, serta subsidi yang bisa menambah konsumsi dalam negeri dan menjualnya dengan harga murah ketimbang produk impor. Yang keempat ada premi. Premi merupakan hadiah atau penambahan dana dalam bentuk uang yang diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang ditentukan oleh pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Tujuan dari pemberian premi ini adalah sebagai pemicu bagi industri-industri agar menghasilkan produk-produk dengan kualitas negeri. Ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang dilandaskan dari pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Contohnya saja larangan ekspor barang setengah jadi berupa bambu. Pelanggaran ekspor bambu dimaksud agar mempertimbangkan SDA yang tersedia sebagai penunjang kebutuhan, kemudian dapat memicu agar meningkatnya barang ekspor dalam bentuk barang jadi. Ada larangan impor. Larangan impor merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Karena jika biaya ekspor yang lebih rendah dari biaya impor, maka akan mempengaruhi devisa negara. Contohnya saja larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan. Ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama dengan tujuan pengawasan harga jual dan harga beli sehingga dapat mengetahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga dapat menekan negara tertentu agar menurunkan harga. Ada dumping kebijakan. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional, yaitu dengan menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih rendah untuk penjualan dalam negeri, dengan tujuan memperluas dan menguasai pangsa pasar dengan mudah seperti Cina yang menerapkan hal ini. Teori proteksionisme menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Adam Smith. Liberalisme yang dikemukakan oleh Adam Smith dikatakan sebagai pendorong utama munculnya teori proteksionisme ini. Teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith menekankan pada kebebasan pasar, di mana agar negara tidak perlu terlalu ikut campur terhadap pasar. Menurut Adam Smith, pasar akan tumbuh dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang kedua ada menurut Friedrich List. Friedrich List mengungkapkan pandangannya dalam bukunya yang berjudul Sistem Nasional Ekonomi Politik yang ditulis tahun 1841. Dia mengungkapkan bahwa untuk menghadapi perdagangan internasional yang bersifat liberalisasi ini, maka negara dapat menggunakan sumber kekuatan berupa kekuatan produktivitasnya. Ada 3 jenis modal yang menjadi kekuatan produktivitas suatu negara, yakni modal alam, yang terdiri dari laut, tanah, sungai, dan mineral. Kekuatan produktivitas selanjutnya ada modal material, terdiri dari alat, mesin, dan segala bahan baku baik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam proses produksi. Sementara untuk modal pemikiran terdiri dari industri, keahlian perusahaan, pelatihan angkatan bersenjata, dan termasuk juga pemerintah. Selanjutnya ada gagasan dari beberapa teori. Teori proteksionisme oleh Friedrich List
Tiga gagasan utama yakni gagasan proteksionisme terhadap event industri. Industri baru atau yang juga disebut sebagai event industri ini menurut List masih belum mempunyai kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun keterampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar. Karenanya apabila tidak ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, maka kesempatan mereka untuk bersaing di pasar global akan sangat minim. Bahkan pemerintah upaya melindungi industri domestik yang baru berkembang adalah suatu kewajiban. Pemerintah perlu melakukan pembatasan impor barang dari negara-negara telah memiliki industri yang lebih maju. Pemerintah juga perlu menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negerinya. Selanjutnya ada gagasan Forced Capital Investment. Negara industri dapat memperoleh keuntungan dari arus perdagangan internasional. Karenanya, dengan mengikuti kebutuhan pasar, setiap perubahan sangat mungkin untuk dilakukan demi memenangkan perdagangan internasional. Pada kondisi ini, negara industri akan mempunyai kesempatan lebih besar dalam mengambil peran perdagangan internasional. Ketika sumber daya alam dapat diproses dengan memanfaatkan industri, maka hal ini akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi produk itu sendiri, sehingga dapat memberikan daya saing yang lebih pula ketika dihadapkan dalam persaingan perdagangan internasional. Maka negara perlu melakukan forced capital investment dengan melakukan investasi pada bidang industri manufaktur sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Kebijakan forced capital investment juga akan memberikan perlindungan bagi industri lokal. Selain itu, negara juga perlu berperan dalam mengurangi impor produk luar serta mengembangkan produksi dalam negeri sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar. Selanjutnya ada gagasan national interest. Gagasan national interest atau kepentingan nasional ini menekankan pada pentingnya upaya yang lebih dari pemerintah untuk memahami sistem ekonomi global. Friedrich List juga mengungkapkan akan pentingnya kesatuan negara dan kepemimpinan dalam pembangunan negara. Ia percaya bahwa kemakmuran suatu negara bergantung pada kapasitas nasional untuk mencapai tujuan kolektifnya. Kondisi ini dapat tercapai apabila kepentingan individu berada di bawah kepentingan nasional. Adapun di sini contoh proteksionisme di internasional. Seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berbicara tentang penarikan kesepakatan perdagangan kemitraan Trans-Pasifik yang ditandatangani oleh pendahulunya Barack Obama. Renegosiasi atau tinggalkan perdagangan NAFTA dengan Meksiko dan Kanada, memberlakukan pajak sebesar 35% pada setiap mobil yang diimpor ke Amerika Serikat, dan bahkan menghadapi Cina dengan pajak 45% atas penjualan ke Amerika Serikat. Ini dapat menjadi penting bagi Amerika Serikat dan ekonomi dunia lainnya. Namun, bentuk proteksionisme ini masih ada hingga saat ini. Uni Eropa mensubsidi petani sendiri dan menghapus produk pertanian dari Uni Eropa. Mata uang Cina secara artifisial rendah, membuat ekspornya lebih murah sepanjang waktu itu adalah gesekan antara itu dan Amerika Serikat. Dan Jepang membantu mengembangkan industri dengan pinjaman murah dan memberlakukan tarif impor yang ketat, yang melibatkan investor internasional untuk membeli perusahaan dan bahkan meluncurkan kampanye bagi penduduk setempat untuk membeli produk Jepang. Bahkan barang impor agar adil, Jepang ini telah mengeluarkan sebagian besar tindakan ini, tetapi hanya berhasil ketika produknya menjadi sangat kompetitif. Contoh yang kedua
ada contoh proteksionisme di Indonesia. Langkah awal membuka perdagangan global liberalisasi yang luas dimulai semenjak disepakatinya perdagangan bebas ASEAN-Cina atau ACTA, yaitu semenjak 1 Januari 2010, yang ditandakan dengan banjirnya produk jadi Cina di pasar domestik. Dalam perdagangan bebas ACTA ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia-Cina surplus bagi Cina. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki peluang untuk surplus jika ada yang diupayakan dari pemerintah untuk mendongkrak dan memacu ekspor barang jadi ke Cina. Walaupun Indonesia mengalami defisit, akan tetapi peluang untuk surplus masih bisa karena mengingat pasar Cina yang besar. Lagian, Indonesia selama ini masih mengekspor barang mentah ke Cina yang berupa energi dan minyak serta bahan baku. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan proteksionisme sangat cocok bagi negara berkembang atau negara yang baru memulai industrialisasi. Proteksi ini memberikan waktu bagi industri domestik untuk beradaptasi dengan lingkungan persaingan global. Tindakan proteksi ini sebenarnya adalah tindakan untuk memanjakan industri domestik jika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk negara kita Indonesia, semestinya kebijakan proteksionisme tidak dijadikan sebagai langkah evaluasi perekonomian kita. Oleh karena itu, dalam tahapan tertentu, pembangunan diperlukan proteksi negara terhadap industri yang baru berkembang dari persaingan negara dengan negara lain. Selanjutnya, kepentingan individu berada di bawah kepentingan nasional. Indonesia harus terus melakukan perdagangan bebas dengan catatan bahwa langkah tersebut haruslah diikuti dengan perumusan strategi. Strategi ini penting untuk menjaga saing dan menjamin kesejahteraan rakyat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah proteksi yang dilakukan harus dilakukan secara cerdas, bukan dengan cara memproteksi pasar atau jaminan harga yang menyenangkan produsen, tetapi merugikan konsumen secara keseluruhan. Intervensi negara di sini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan alokasi anggaran, subsidi pertanian, dan perbaikan infrastruktur pertanian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atau jika ada yang ingin memberikan masukan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.